Perkenalkan, namaku Ami. Setelah sekian lama menganggur, akhirnya aku bisa bekerja walau hanya sebagai karyawan di sebuah minimarket yang tak jauh dari rumah kontrakanku. Ya, aku bersama suami masih mengontrak rumah karena pekerjaan suami yang masih magang di tempat kerja barunya. Penghasilannya belum bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup kami. Karena kami mencoba merantau di kota besar untuk bisa hidup mandiri berdua. Keinginanku untuk bekerja memang murni ingin membantu dalam perekonomian sampai suamiku dapat diterima sebagai karyawan tetap di perusahaan barunya. Dan kebetulan juga kami berdua belum dikaruniai anak. Aku dan suamiku, Iman, memang masih tergolong baru dalam berumah tangga. Kami berdua baru 1 tahun menjalin hubungan sebagai suami dan istri. Dan sebagai pengantin baru memang semuanya dimulai dari nol. Bahkan kami berdua nekat untuk mencoba hidup merantau jauh dari orang tua. Dan sebagai seorang wanita yang baru menjadi istrinya, aku pun tak ingin jauh dari suamiku. Walaupun banyak dari saudara-saudaraku bahkan orang tuaku sendiri menentang untuk tidak tinggal jauh dari rumah sebelum suamiku benar-benar mapan atau setidaknya sudah bisa mencukupi semua kebutuhanku. Namun, aku ingin selalu mensupportnya dari dekat dan ingin terus di sampingnya. Di samping itu, pastinya aku pun butuh kepuasan biologis dari suamiku. Baru seminggu aku kerja di minimarket tersebut untuk masa training. Sebelum ini aku memang pernah kerja sebagai SPG, jadi sedikitnya aku sudah tak canggung ketika melayani pembeli yang datang. Dan di situ aku kerja atas rekomendasi suamiku yang kenal dengan kepala tokonya. Ia bernama Agus. Mas Agus ini kebetulan adalah teman satu sekolah dengan suamiku di SMU dulu. Sebenarnya suamiku sendiri sedikit kurang sreg jika tidak karena terpaksa dengan keadaan yang saat sekarang ini sangat sulit untuk cari kerjaan. Suami tahu jika dulu Agus temannya ini orangnya agak mesum waktu masih sekolah dan sangat terobsesi dengan hal-hal berbau seks. Suamiku menceritakan padaku semuanya. Dan dia takut jika suatu saat Agus temannya ini akan melecehkanku saat kerja. Namun karena memang di awal niatku untuk bekerja agar bisa membantu suamiku, aku pun meyakinkannya apabila suatu saat nanti Mas Agus yang menjadi atasanku ini melecehkanku, aku pasti tak akan tinggal diam dan akan langsung berhenti bekerja. Setelah berdiskusi cukup lama waktu itu, akhirnya suamiku pun mengizinkanku bekerja. Tak ada yang aneh atau hal-hal yang dikhawatirkan suamiku tentang Mas Agus selama seminggu dia mentrainingku. Justru Mas Agus ini menurutku orangnya ramah dan sabar ketika aku salah menyortir barang di rak dan malah membantuku ketika kerjaannya sendiri sedang luang. Hingga tak terasa sebulan masa trainingku bekerja, Mas Agus tak pernah memarahiku. Dia bahkan bilang jika pekerjaanku dari hari ke hari makin membaik. Dan dia berjanji jika aku akan diangkat menjadi karyawannya atas performa kerjaku. Di rumah aku pun menceritakan semuanya kepada suamiku. Tapi justru respon suamiku seperti yang kurang senang dengan berita jika aku akan diangkat jadi karyawan di minimarket dan menjadi bawahan dari temannya sendiri. Memang sih dulu dia selalu menanyakan padaku soal kekhawatirannya atas Mas Agus ini. Bukannya menyampaikan rasa terima kasihnya setelah menerimaku bekerja. Justru Mas Iman terlihat makin tak suka dengan temannya tersebut. Padahal selama ini Mas Agus orangnya tak seperti yang dikatakannya dulu. Atau mungkin sekarang memang sudah berubah. Hari ke hari Mas Iman suamiku makin sibuk dengan kerjaannya. Bahkan kadang dia sampai harus lembur dan menginap di kantornya selama 2 hari. Dia cuma bilang demi bisa fokus dengan kerjaannya. Dan agar diangkat jadi karyawan tetap,
Dengan begitu aku pun tak usah bekerja lagi. Akan tetapi bayanganku justru tak seperti yang diinginkannya. Aku bekerja memang untuk dapat meringankan beban pengeluaran kami. Tapi di samping itu juga aku bisa memiliki lebih banyak aktivitas untuk membuang rasa bosan ketimbang sekedar di rumah yang cuma menunggu suamiku pulang. Apalagi dengan situasi seperti sekarang saat suamiku yang lembur dan tak pulang. Sungguh membuatku tersiksa. Di saat aku ingin dimanja oleh suamiku setelah capek bekerja, tak munafik sebagai wanita aku sangat butuh belayan lelaki dan ingin dipuaskan. Bahkan hampir 2 minggu sudah aku tak merasakan nikmatnya digagahi suamiku. Dan yang bisa kulakukan malam ini pun hanya senam jari. Tak tahu sejak kapan aku suka melakukan ini. Bahkan ini tak bisa memuaskanku sedikit pun. Yang ada konsentrasiku di tempat kerja kadang terganggu dengan perasaanku yang gelisah. Di saat itu juga Mas Agus menghampiriku dan menanyakan apa aku sedang kurang sehat. Aku menjawab bila aku baik-baik saja. Pikirku apa semua ini memang begitu terlihat di wajahku. Dan ketika jam pulang kerja, Mas Agus mengajakku untuk makan malam bersama. Serta ada hal yang ingin disampaikan padaku soal pekerjaan. Karena pikirku mungkin penting. Jadi aku mengiyakan ajakannya. Lagi pula di rumah aku tak harus menyiapkan makan malam karena suamiku malam ini pun akan pulang telat lagi. Kami pun malam itu makan di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat kerja. Mas Agus kembali membahas tentang diriku yang akhir-akhir ini terlihat sedikit murung dan tak seperti biasanya. Dia pun menanyai apakah aku sedang memiliki masalah. Dia juga siap mendengar keluhanku apabila memiliki masalah dalam pekerjaan. Dia tak ingin jika aku merasa terbebani dan menyimpan masalahku sendirian. Di situ aku merasa perhatian yang diberikan Mas Agus justru membuatku menjadi berani curhat padanya tentang persoalanku di rumah. Seperti melegakan sekali rasanya ada yang mendengar keluh kesahku saat ini. Selalu menyemangatiku dan menghiburku. Keesokannya di tempat kerja, Mas Agus langsung menyambutku dengan penuh senyuman. Entah mengapa, hari makin hari dia seolah menggantikan peran suamiku yang menyemangatiku. Dan dia pun tahu jika sekarang aku lebih ceria ketimbang kemarin. Namun, tanpa disangka ketika aku sedang merapikan barang, tiba-tiba Mas Agus memelukku dari belakang. Aku sungguh terkejut dengan tindakannya yang di luar bayanganku. Aku sempat mencoba menyuruhnya melepaskan dekapan tangannya di pinggulku. Namun ia malah merayuku. Mas Agus bilang jika dirinya sudah jatuh cinta kepadaku dan bakal mengisi kekosonganku yang dicampakkan suamiku. Melihatku yang cuma terdiam setelah mendengar rayuannya, tiba-tiba dia langsung menciumku. Aku mencoba menolaknya dan mendorong tubuhnya. Namun tenagaku seakan sia-sia saja. Lumatan bibirnya saat itu juga seolah mengubah dorongan tanganku menjadi cengkraman di bahunya. Kini seakan pasrah menerima sapuan lidahnya.